Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi min ummatih. Syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya dari kalangan orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Ya tentunya dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Baik ikhwan wa akhwat, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan beberapa athar. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk ahlul kabair dari kalangan umatku. Dan demikian pula hadis Ibnu Umar yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula syatru ummatil jannah. Aku diberi pilihan untuk memilih antara hak untuk memberikan syafaat atau untuk memasukkan separuh umatku ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtartu syafa'ah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku pun memilih untuk mendapatkan hak memberi syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa, karena sesungguhnya memberikan syafaat itu lebih umum, lebih mencukupi. Atarawnaha lil mu'minina al muttaqin, apakah kalian berpendapat bahwa syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan kaum mukminin? La, walakinnaha lil mudnibina al mutalawwithina al khatta'in. Tentunya tidak, karena syafaat itu adalah untuk orang-orang yang terjatuh dalam dosa dan berlumuran dengan kekeliruan atau kekhilafan dari kalangan kaum muslimin. Nah, riwayat ini dan riwayat-riwayat yang semisal telah menerangkan kepada kita tentang hak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam artian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hak untuk memberikan syafaat. Tetapi kalau kita bicara tentang syafaat ini, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, syafaat atau hak memberikan syafaat itu menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mempunyai hak untuk memberikan syafaat atau yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat.
Sebab ada yang lainnya seperti para nabi yang lainnya juga Allah berikan mereka hak untuk memberikan syafaat, para malaikat, kemudian orang-orang saleh, kalangan para ulama, ya, para syuhada dan seterusnya dari nas-nas yang disebutkan bahwa ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin dan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi lebih khususnya kita katakan bahwa syafaat itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah khusus terkait dengan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, ya, untuk umatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita katakan kalau bicara tentang syafaat, maka syafaat itu ada yang syafaat manfiyah, ada yang syafaat muthbatah. Syafaat yang ditiadakan, artinya syafaat yang tidak mungkin terjadi dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk terjadi, izin untuk terjadi. Yaitu syafaat untuk apa? Syafaat untuk orang-orang kafir. Bahwa syafaat untuk orang-orang kafir itu tidak akan terjadi sama sekali. Nah, Allah tidak memberikan kepada mereka, Allah tidak memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Hatta mungkin secara nasab mereka mempunyai hubungan dengan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi karena dia itu berada dalam kekafiran, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat. Baik, ini yang pertama. Inilah yang dimaksudkan dengan syafaat yang ditiadakan. Ya, yang tidak mungkin terjadi. Yang tidak mungkin apa? Terjadi. Tidak mungkin terjadi karena Allah tidak memberikan izin untuk hal itu terjadi. Nah, yang kedua, syafaat yang muthbatah, yang ditetapkan, yang ada, yang dia terjadi dengan izin Allah. Maka syafaat yang terjadi ini kita ketahui bahwa ini terjadi secara umum adalah untuk orang-orang yang ada pada diri mereka tauhid atau ahlut tauhid. Syafaat ini terjadi untuk ahlut tauhid. Nah, maka syafaat itu terjadi dengan syarat. Syafaat yang ditetapkan dalam pandangan ahlu sunnati wal jamaah bahwa dia ada terjadi itu dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Iya. Sehingga apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa berikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang mau memberikan syafaat itu harus yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Sekiranya dia tidak mendapatkan izin, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, sebab itu nanti kita lihat dalam syafaatul udma, ya. Ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka, mendapatkan peristiwa dahsyat pada padang mahsyar itu, di mahsyar itu, maka masing-masing para nabi itu mereka mendatangi, masing-masing dari manusia itu mereka mendatangi para nabi sekiranya untuk bisa memberikan mereka syafaat. Singkatnya, ketika mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak langsung serta-merta memberi syafaat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersujud kepada Allah, beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang baru ketika itu diajarkan oleh Allah kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, ya, mintalah niscaya akan engkau diberikan apa yang kau minta. Berilah syafaat, niscaya engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Baru disitulah Rasulullah memberikan syafaat. Mafhum ya ikhwan? Maka di sini kita katakan bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih menunggu izin untuk memberikan syafaat. Ya. Jika sekiranya tidak ada izin ketika itu, Rasulullah belum berikan syafaat. Walaupun Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan bahwa beliau mempunyai hak untuk memberikan syafaat, tetapi beliau masih menunggu izin dari Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah orang yang mendapatkan syafaat juga adalah harus orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat, yaitu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga
kalau misalnya yang memberi syafaat itu yang orang yang mendapatkan izin, tetapi dia memberikan syafaat kepada orang yang tidak diizinkan, maka itu pun syafaat juga tidak bisa terjadi. Syafaat juga tidak bisa terjadi. Jadi orang yang memberikan syafaat mendapatkan izin, dan dia memberikan syafaat kepada orang yang juga mendapatkan izin untuk menerima syafaat. Dengan demikian, maka syafaat itu bisa terjadi. Yang kedua, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang ada pada diri mereka iman, yaitu tauhid, ya. Mereka ahlu tauhid, ahli tauhid, baik dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari kalangan umat-umat sebelumnya. Ya, mereka itu juga mendapatkan syafaat. Tapi kalau sekiranya dia itu kafir, maka dia tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat. Baik. Jadi ini tiga apa? Tiga syarat untuk apa? Mendapatkan syafaat atau bisa memberikan syafaat. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang syafaat, maka di sana para ulama jelaskan kepada kita tentang ada beberapa jenis-jenis syafaat. Beberapa jenis-jenis syafaat. Di antaranya yang pertama yang ma'ruf adalah syafaatul uzmah. Syafaatul uzmah. Ini syafaat yang apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di padang mahsyar, dan beliau memberikan syafaat ini kepada seluruh makhluk, yakni manusia yang ada pada diri mereka iman, ada pada diri mereka apa? Iman. Nah, sebagaimana apa namanya disebutkan ya di dalam ayat-ayat atau kita sering baca ya dalam doa apa ketika setelah mendengar adzan itu apa? Maqam mahmudah atinil ladzi, berikanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maqam mahmudah, yaitu tempat yang apa? Yang terpuji. Yani dijelaskan oleh para ulama bahwa ini adalah yang dimaksudkan adalah syafaatul uzmah. Nah, kemudian yang kedua, dan ini khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syafaat khusus untuk Rasulullah. Para nabi yang lain tidak mendapatkan hak untuk syafaat ini. Nah, yang kedua adalah syafaat bagi syafaat untuk apa? Membukakan pintu surga. Syafaat untuk membukakan apa? Pintu surga. Ini sebagaimana datang di dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Rasulullah mengatakan ati babal jannah fastaftihu fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendatangi pintu surga, maka aku minta supaya dibukakan pintu surga. Lalu penjaga itu berkata, man anta, siapa engkau ini? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Muhammad, ya, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga itu mengatakan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Yaitu ya pintu ini ya diperintahkan untuk dibukakan kepada engkau dan tidak diperintahkan untuk dibukakan kepada seorang pun sebelum engkau. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan apa? Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya, aku adalah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Aku adalah penghulu manusia, seluruh manusia pada hari kiamat. Wa awwalu man yashfa' wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Dan aku orang yang paling pertama keluar dari kuburan. Wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang yang paling pertama diberikan hak untuk memberikan apa? Syafaat. Nah, ini yang pertama. Dan ini merupakan apa? Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya.
Yang pertama syafaatul uzma, yang kedua syafaat meminta dibukakan pintu surga, dan yang ketiga adalah syafaat kepada paman beliau Abu Thalib. Syafaat kepada paman beliau Abu Thalib. Dan ini juga adalah merupakan syafaat yang khusus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syafaat ini tidak diberikan kepada selainnya, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib itu adalah syafaat bukan karena supaya dia dibebaskan dari neraka, tidak. Tetapi syafaat yang diberikan supaya dia diringankan dari azab neraka. Tetapi ketahuilah ya ikhwan, seringan-ringannya azab neraka itu disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Ya, penduduk neraka yang siksaannya paling ringan itu Abu Thalib. Wa huwa muntailun bina'laini yaghli minhuma dimaghuh. Yaitu dia pakai dua sandal terompah, tapi otaknya mendidih. Otaknya mendidih karena saking panasnya neraka tersebut. Datang di dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahli nari adaban yantailu bina'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararatin alaihi. Yaitu sesungguhnya adab penghuni neraka yang paling ringan itu yantailu bina'laini min narin. Itu seorang dia pakai kedua sandal dari neraka, yaghli dimaghuhu min hararatin alaihi, lalu otaknya mendidih karena panas yang ditimbulkan dari kedua sandal tersebut. Nah, bayangkan ya ikhwan, ya sandal dia pakai terompah, tapi panasnya terompah itu sampai naik ke atas buat otaknya jadi mendidih. Dan ini neraka yang paling ringan, neraka yang paling ringan. Yang pada neraka yang ringan inilah Abu Thalib ditempatkan. Ya ikhwan, hal ini terjadi karena merupakan bagian daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan keistimewaan kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada pamannya untuk siksaannya diringankan. Berhubung karena pamannya juga adalah orang yang sangat membantu beliau ya. Sangat membantu beliau. Pengorbanan yang beliau lakukan, bahkan berkali-kali orang-orang musyrikin Makkah berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi selalu saja digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Thalib. Nah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengingat betapa besarnya perjuangan dan pengaruh paman beliau ini kepada dakwah Islam, maka ketika pamannya itu dalam kondisi sakit, ya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau. Dan apa kata Rasulullah? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku berhujjah ya untuk membela engkau di sisi Allah dengan kalimat ini. Nah, namun ketika itu di samping Abu Thalib ada siapa? Ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata mereka? Mereka berkata kepada Abu Thalib, apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya, artinya engkau bagaimana nanti dengan agama nenek moyangmu ini? Bagaimana dengan warisan leluhurmu? Engkau enggak suka? Ya, dan kalimat ini mereka ulang-ulang. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini mengulang-ulang kalimat ini di sisi Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib enggan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Rasulullah bersedih. Dan apa kata Rasulullah? La astaghfiranna laka ma lam unha.
Aku benar-benar nanti akan tetap mohonkan ampunan kepada engkau untuk engkau selama aku tidak dilarang untuk itu. Dan Rasulullah sedih dan beliau memohon ampunan, tetapi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini syafaat yang gini juga adalah merupakan syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dan tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Nah, kemudian ada syafaat-syafaat lain yang dimiliki oleh para nabi yang lainnya atau yang dimiliki juga oleh orang-orang yang lain selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti syafaat untuk menaikkan derajat penduduk surga ke derajat yang lebih tinggi, atau kemudian syafaat untuk mempercepat orang-orang yang berhak masuk surga untuk segera masuk surga, kemudian syafaat untuk orang-orang yang telah ditetapkan masuk neraka tapi kemudian mereka tidak jadi masuk neraka tapi masuk surga, kemudian syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk neraka, ya, bahkan mereka sudah berada di dalam neraka tapi kemudian untuk dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang ada pada mereka iman, Nah, syafaat-syafaat yang lain ini semua adalah syafaat-syafaat yang bukan merupakan syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan syafaat khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kita lanjutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, akhbarana Abu Al-Abbas As-Sirraj, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Makhlad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas As-Sirraj, dia berkata haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Dia berkata an Amr ibni Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr. Di situ ada huruf H. Huruf H itu artinya pergantian sanad. Ya, ini sanad yang pertama. Berikut ini sanad yang lain lagi, tapi hadisnya nanti sama, gitu. Ya. Jadi kalau ada huruf H di tengah-tengah sanad, kalau antum baca sanad ada huruf H, itu maksudnya pergantian sanad. Sanad itu diganti kepada sanad yang lain. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, ini sanad yang lain lagi. Wa akhbarana Abu Tahir bin Khuzaimah, telah mengabarkan kepada kami Abu Tahir bin Khuzaimah, akhbarana jaddi al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, telah mengabarkan kepada kami kakekku al-Imam, yaitu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini Ibnu Khuzaimah, penulis kitab sahih ya. Muhammad bin Ishaq itu Ibnu Khuzaimah, terkenal dengan Ibnu Khuzaimah, yaitu penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau berkata haddatsana Ali bin Hujr an Ismail bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Ali bin Hujr bukan Hajar ya, Ali bin Hujr dari Ismail bin Ja'far. Dia berkata an Amr bin Abi Amr, dari Amr bin Abi Amr, an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita lihat kedua sanad ini berporos di siapa? Amr bin Abi Amr ya. Berporos di Amr bin Abi Amr. Amr bin Abi Amr meriwayatkan pada jalan yang pertama itu melalui siapa? Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Tapi kalau pada sanad yang kedua ini dia meriwayatkan dari sanad Ismail bin Ja'far, ya, dan seterusnya.
Taib, dan ini dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Dia berkata, Abu Hurairah berkata annahu qala, bahwa ya Rasulullah, Abu Hurairah ini dia berkata, wahai Rasulullah. Kalau ada sanad yang seperti ini namanya namanya mutabaah ya. Namanya mutabaah. Jadi kalau ada istilah-istilah dalam hadis dikatakan bahwa hadis ini sahih karena ada mutabaahnya, nah itu artinya ada sanad lain yang mendukung, begitu, mutabaah. Maka dia katakan, Abu Hurairah berkata, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling bahagia? Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Ya, aku sudah mengira ya bahwa tidak ada seorang pun ya yang lebih awal bertanya tentang hal ini daripada engkau, karena aku melihat kesungguhanmu dalam apa? Mencari hadis. Inna as'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya. Anak ya ikhwan. Di sini ya menunjukkan kepada kita bahwa siapa saja yang dia tenggelam dalam berbagai dosa selain daripada kesyirikan, kalau dia ini ada pada dirinya kalimat la ilaha illallah atau ada iman yang dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Naam. Ya, dia punya kalimat la ilaha illallah. Tetapi perlu diketahui bahwa di sini kalimat tidak mengatakan begini, man qala la ilaha illallah saja. Tetapi dikatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Maka para ulama mengatakan kepada kita bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. La ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Apabila orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka seandainya dia terjatuh dalam dosa-dosa besar dan dia meninggal tidak bertobat, dia pun akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka, dan telah disiksa dengan siksaan neraka, maka dia pun nanti akan dikeluarkan dari neraka. Nah, kenapa? Karena dia ada pada dirinya iman dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan apa? Keimanannya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan kepada kita diantaranya, ya ikhwan, makna daripada berbahagia dengan syafaatku. Makna daripada berbahagia dengan syafaatku di sini ada beberapa makna. Makna yang pertama yaitu dia dinaikkan derajatnya, dia berbahagia dengan dinaikkan derajatnya di surga. Artinya tadi dia sudah masuk surga, tapi dia mendapatkan syafaat lagi, maka dinaikkan derajatnya lagi, dengan itu dia bahagia. Ada yang mengatakan, dan ada yang tafsiran yang berikut adalah dia dikeluarkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dia tadinya sudah masuk neraka, tapi kemudian dengan syafaat Rasulullah dia dikeluarkan dari neraka, maka dengan itu dia bahagia. Ya, ada yang juga penafsirannya mengatakan bahwa dia disegerakan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan itu dia bahagia. Dia sudah mau masuk surga tapi masih tunggu lama. Akhirnya disegerakan untuk dia masuk surga. Maka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu pun dia bahagia. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat. Naam. Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Ya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pembahasan atau bab yang baru pada pertemuan berikutnya, yaitu al-imanu bil haudi wal kautsar, ya, beriman terhadap adanya al-haud telaga dan al-kautsar juga telaga. Nah,
Kita jelaskan apakah Al-Kautsar itu memang benar-benar hanya telaga, ataukah Al-Kautsar itu adalah seluruh kenikmatan yang ada di surga, termasuk di dalamnya juga telaga yang ada di surga. Apa perbedaannya Al-Haud dan Al-Kautsar? Insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.